Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Karyadi dari Universitas Selsi Program Studi Akuntansi. Di video kali ini saya ingin membahas soal ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Dan soal toko X bergerak dalam bidang jual beli dan servis handphone berdiri pada tahun 2020 mulai bulan Januari 2020. Perusahaan berniat untuk menggunakan program Zahir Accounting untuk pencatatan pembukuannya. Nah, ini saya sudah membuka aplikasi Zahir Accounting-nya. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik yang membuat data baru. Nah, kalau sudah, untuk nama perusahaannya kita menggunakan nama lengkap. Untuk alamat perusahaannya itu Jalan Cempaka Putih. Dan untuk negaranya itu Indonesia, kotanya itu Jakarta, dan untuk kode posnya kita isi aja. Nomor teleponnya juga sama, dan untuk email juga sama. Kalau sudah, ini kita klik lanjut aja. Dan untuk periode akuntansinya pada bulan Januari tahun 2020. Dan untuk tutup buku akhir tahun itu sudah benar Desember. Untuk nomor departemennya itu 1. Kalau sudah, langsung diproses. Untuk jenis usahanya perdagangan umum. Ini tunggu aja, sedang dalam proses. Ini oke. Untuk mata uang fungsional itu rupiah, dan untuk mata uang asingnya itu dolar. Udah, langsung di oke, selesai. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, kita lanjut ke data rekening. Lalu kita pilih yang switch mode, karena di sini ada beberapa akun yang harus diedit. Yang pertama itu ada persediaan 1. Nah, ini untuk persediaan 1, maaf, untuk yang pertama itu yang diganti piutang usaha. Piutang usaha, nah ini diedit. Piutang usaha itu menjadi piutang dagang. Nah, ini kalau sudah, rekam aja. Lalu selanjutnya persediaan 1 kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Ini kita hapus menjadi persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya untuk persediaan yang kedua ini kita edit lagi menjadi persediaan handphone. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga ini persediaan casing. Ini untuk yang ketiga ini jadi persediaan casing. Dan untuk persediaan 4 ini kita ubah menjadi persediaan baterai.
Ini kalau udah langsung direkam aja. Lalu selanjutnya harga untuk HPP-nya kita ubah juga, kita edit untuk HPP. Nah ini untuk HPP-nya kita hapus saja tanda pagarnya dan satunya. Kita hapus saja dan kalau udah langsung direkam. Lalu selanjutnya utang usaha itu menjadi utang dagang. Utang usaha. Ini ubah menjadi utang dagang. Utang dagang. Nah ini kalau sudah direkam semua, ini tutup. Selanjutnya kita ke saldo awal akun. Itu ada di sini, ada di setting. Saldo awal akun. Di sini kita ingin mengisi saldo-saldo awalnya. Yang pertama itu ada kas sebesar 5 juta rupiah. Lalu selanjutnya itu ada bank sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya itu ada piutang dagang sebesar 15 juta. Lalu selanjutnya itu ada persediaan handphone sebesar 20.200.000. Lalu ada persediaan casing sebesar 1.500.000. Lalu selanjutnya itu ada persediaan baterai sebesar 750.000 rupiah. Lalu ada kendaraan sebesar 120 juta rupiah. Dan akumulasi penyusutan kendaraan itu sebesar minus 12 juta. Lalu selanjutnya untuk liabilitas dan ekuitas itu ada yang pertama utang dagang sebesar 5.400.000. Utang dagang 5.400.000. Lalu utang bank sebesar 30 juta. Utang bank sebesar 30 juta. Lalu selanjutnya untuk modal di setor sebesar 100 juta rupiah. Modal di setor ini. Lalu selanjutnya ada laba ditahan sebesar 25 juta. Laba ditahan itu 40 juta rupiah. Untuk laba tahun berjalannya itu sebesar 25.050.000 rupiah. Ini kebanyakan. Nah, jika nilainya udah 0 itu maka tandanya udah balance. Ini kalau udah kita rekam aja. Lalu selanjutnya kita masukkan data alamat. Ini kita masukkan data nama alamat, kita klik yang tambah data. Nah, di sini untuk tipenya itu customer dan ID-nya itu kita ganti jadi C-001. Yang pertama itu ada toko Anugrah. Dan kalau udah langsung direkam, kita tambah lagi untuk customer yang kedua. Itu ada toko Berkat. Ini tipenya masih sama customer.
ID-nya kita ubah menjadi C002, toko berkat, dan kalau udah langsung direkam. Lanjut lagi untuk customer yang ketiga itu ada toko sukses. Ini C strip 003, yaitu toko sukses. Sukses, dan kalau udah langsung direkam. Lalu kita tambahkan lagi yang keempat itu ada Raffi. Ini C strip 004, itu ada Raffi. Tipenya itu customer. Ini kalau sudah rekam. Nah, selanjutnya kita tambahkan nama vendor. Yang pertama itu ini sama di data nama alamat tambah. Ini untuk tipenya kita ubah jadi vendor, dan ini ID-nya kita ganti jadi V-001. Yang pertama itu ada Setia Phone. Setia Phone. Lalu kalau udah direkam, kita tambahkan vendor yang kedua itu di data nama alamat. Sorry, ini kepencet. Berarti tambah data. Yang kedua itu ada toko semangat. Ini vendor V-002 itu toko vendor. Sorry, nama perusahaannya itu toko semangat. Ini kalau udah langsung direkam. Dan untuk yang ketiga itu toko Citra Komputer. Tipenya masih sama, itu vendor di strip 003. Itu toko Citra Komputer. Ini rekam. Lalu karena nanti ada transaksi yang menggunakan orders, kita tambahkan terlebih dahulu di sini lagi. Kita tambah data. Ini kita pilih orders. Ini untuk ID-nya tetap nggak usah diubah. Nama perusahaannya itu adalah Haji Ahmad. Sudah direkam. Lalu selanjutnya kita ke saldo awal persediaan. Sebelum ke saldo awal persediaan, kita input terlebih dahulu untuk nama-nama employee-nya. Masih sama di data nama alamat. Kita tambah data aja langsung. Kita pilih yang employee. Untuk namanya itu yang pertama ada Iwan. Untuk ID-nya tidak usah diubah. Nah, kita tambah lagi. Untuk yang kedua itu ada Badu. Ini ada Badu. Dan yang keempat itu kita tambahkan lagi yang keempat. Yang keempat itu ada Tari. Ini yang keempat. Sorry, yang ketiga itu ada Tari. Dan yang keempat itu ada Agus. Yang keempat itu ada Agus. Dan yang kelima itu kita tambahkan data lagi. Ini Dani. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita mengisi saldo awal piutang usaha. Yang pertama itu ada di setting, saldo awal piutang usaha. Nah, di sini masih belum ada, kita klik yang baru. Dan untuk nama pelanggan yang pertama itu ada toko Anugrah. Toko yang pertama itu ada toko Anugrah, kita klik OK. Dan untuk tanggalnya itu 11 November 2019. 11 November 2019. Nomor invoice-nya itu INV 1.
1 nilai piutangnya itu sebesar Rp2.000.000. Dan kalau udah nih kita klik rekam. Nah, ini kalau sudah kita tambah lagi yang selanjutnya. Untuk nama pelanggan yang kedua itu ada masih toko Anugerah juga. Tanggalnya itu 12 Desember 2019. 12 Desember 2019. Untuk nomor invoice-nya INP 001 002. Untuk nilai piutang itu sebesar 4.300.000. Lalu kita tambahkan lagi yang ketiga itu ada toko berkat. Toko berkat. Langsung klik OK aja. Itu pada tanggal 13 Desember 2019. 13 Desember 2019. Untuk nomor invoice-nya INP strip 003. Nilai piutangnya itu sebesar 3.200.000. Lalu selanjutnya itu ada toko sukses. Selanjutnya itu ada toko sukses. Tanggalnya masih sama, tanggal 13 Desember 2019. Untuk nomor invoice-nya INV 004. Dan untuk nilai piutangnya itu sebesar 750.000. Dan kalau udah langsung direkam. Lanjut, untuk yang terakhir itu ada Raffi pada tanggal 13 Desember 2019 juga. Ini tanggal 13 Desember 2019, intinya di strip 005, Nasari strip 005, untuk nilai piutangnya sebesar Rp4.750.000. Nah, ini kalau sudah semua kita tutup aja. Selanjutnya kita mengisi saldo awal utang usaha. Ini di setting juga. Saldo awal utang usaha. Ini karena masih kosong, kita tambah baru. Untuk nama pemasoknya itu Sepiapon pada tanggal 18 November 2019. 18 November 2019. Ini benar? Ya benar, 18 November 2019. Untuk nomor invoice-nya di NV Street 023. Untuk nilai utangnya itu sebesar Rp2.300.000. Dan kalau udah nih langsung direkam. Selanjutnya nih tambah lagi. Untuk yang kedua itu ada toko semangat. Ini toko semangat pada tanggal 11 Desember 2019. 11 Desember 2019. Untuk nomor invoice-nya XI garis miring 243. Oke, kalau sudah nilai utangnya itu 3.100.000. Langsung direkam. Nah, ini kalau sudah kita tutup aja. Selanjutnya untuk data harga tetap, yaitu data aset tetap per tanggal 31 Desember 2019, metode garis lurus, yaitu mobil Kijang Innova. Untuk tanggal diperolehnya itu 5 Januari 2019, dan harga belinya itu sebesar 120 juta rupiah. Dan akumulasinya sebesar 12 juta
rupiah. Nah, ini kita ke data harta tetap. Ini ke sini data harta tetap, kita klik tambah data. Untuk nama di sini kita isi aja mobil Kijang Innova. Mobil Kijang Innova. Untuk kelompoknya itu kendaraan roda 4. Tanggal belinya itu 5 Januari 2019. 5 Januari 2019. Harga belinya 120 juta. Untuk umur ekonomisnya itu 10 tahun. Dan akumulasi bebannya itu minus 12 juta. Ini kalau sudah kita rekam. Nah, kalau sudah kita ke data produk, kita tambah data aja. Untuk di data barang ini, kita klik yang kelompok barang, dan untuk yang produk satu ini kita edit, kita ubah menjadi persediaan handphone. Untuk sifat persediaannya disimpan, dibeli, dijual, dan sistem persediaannya itu FIFO hosting. Dan untuk penjualannya ini kita kode akunnya penjualannya kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Ini kalau udah kita klik oke aja. Dan untuk yang kedua itu ada retur penjualan. Retur penjualan itu sama persediaan barang dagang juga. Lalu selanjutnya untuk persediaan kita ubah menjadi persediaan handphone. Ubah menjadi persediaan handphone. Oke. Nah, ini kalau sudah kita langsung rekam aja. Lalu untuk produk yang kedua juga sama, kita edit. Jadi persediaan casing. Di persediaan casing. Untuk sifat persediaannya disimpan, dibeli, dijual, dan sistem persediaan itu FIFO masih sama. Lalu untuk kode akunnya, harga pokok ini kita ubah menjadi harga pokok penjualan. Ini kita ubah yang ini. Lalu selanjutnya untuk penjualan kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Penjualan kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya untuk retur penjualan kita ubah menjadi persediaan barang dagang juga. Persediaan barang dagang. Lalu untuk persediaan itu kita menjadi persediaan casing. Ubah jadi persediaan casing. Ini kalau udah rekam. Lalu selanjutnya untuk produk yang ketiga, sama kita edit tadi. Produk ketiga kita ubah menjadi persediaan baterai. Di persediaan baterai. Untuk sifat persediaannya disimpan, dibeli, dan dijual.
Sistem persediaannya juga sama Vivo. Lalu untuk kode akun yang diganti itu harga pokok. Jadi harga pokok penjualan. Selanjutnya itu penjualan kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Penjualan kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya untuk retur penjualan itu kita ubah menjadi persediaan barang dagang juga. Ini dan untuk persediaan kita ubah menjadi persediaan baterai. Nah, ini kalau sudah direkam. Nah, lalu di sini karena nanti ada di salah satu transaksi ada yang menggunakan kelompok barang kelompok barang baru, maka di sini kita tambahkan lagi. Ini kita klik aja yang baru. Ini kita tunggu. Untuk kelompok barang itu peralatan kantor. Lalu untuk sifat persediaannya itu hanya yang disimpan dan dibeli, untuk dijual dilepas saja. Dan untuk sistem persediaannya itu dia pellets. Dan untuk persediaan ini kita ubah menjadi mesin dan peralatan. Nah, sorry. Nah, ini untuk persediaannya kita ubah menjadi mesin dan peralatan. Kalau udah langsung direkam. Lalu kalau ini sudah semua, kita pilih yang persediaan handphone. Kita klik yang persediaan handphone. Untuk kelompok barang itu kita pilih persediaan handphone. Lalu untuk kode barangnya itu kita masukkan H-001, yaitu deskripsinya Samsung Galaxy J1. Samsung Galaxy J1. Untuk kelompok barang itu persediaan handphone. Lalu kalau langsung direkam. Ini kita tunggu aja. Nah, saya mencet. Ini kita ke data produk lagi. Lalu selanjutnya untuk data yang kedua itu kode barangnya H2. Ini masih persediaan handphone. So, kode barangnya itu H2 002. Untuk deskripsi barangnya itu Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J. Nah, ini kalau sudah direkam. Ini tunggu aja. Nah, ini sudah kita tambah lagi.
Untuk kelompok barangnya itu masih sama handphone. Sekarang itu kode barangnya H003 A/003 yaitu Oppo F1 Plus. Oppo F1 Plus. Nah, ini kalau sudah rekam. Sudah rekam, kita tinggal tunggu aja. Lalu tambah produk lagi. Untuk barang yang ketiga itu ada Oppo F1S. Untuk barang ini kita masukkan aja H-004. Deskripsinya itu Oppo F1S. Ini kalau udah langsung direkam. Nah, ini selanjutnya kita masukkan persediaan casing handphone. Nah, ini yang pertama itu untuk kodenya itu CS001, CS001. Untuk deskripsi barangnya itu casing Samsung. Casing Samsung. Dan kalau udah rekam, ini untuk kelompok barangnya kita ubah dulu. Dan casing. Ini rekam. Lalu selanjutnya di persediaan casing lagi, kita tambahkan lagi sebentar, kita cek dulu. Oke. Lanjut kita ke data produk lagi. Untuk kelompok barangnya kita masukkan persediaan casing. Untuk kode barangnya itu C002 dan deskripsinya itu casing Oppo. Oppo, kalau udah langsung direkam. Nah, ini selanjutnya di sini saya ingin memasukkan persediaan baterai sama seperti tadi, tambah data. Ini tinggal tunggu aja. Untuk kelompok barang itu persediaan baterai. Untuk kode barangnya itu B001. B001. Deskripsinya itu persediaan baterai. Maaf, untuk deskripsinya itu baterai Samsung. Kalau langsung direkam. Lalu selanjutnya tambahkan lagi untuk
persediaan baterai yang kedua. Untuk kelompok barang itu masih tetap sama persediaan baterai. Itu tadi B. Sip 002. Untuk deskripsinya itu baterai Oppo. Nah, ini kalau udah langsung direkam aja. Dan kalau sudah semua dimasukkan, selanjutnya saya ingin mengisi saldo awal persediaan yang ada di setting saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Karena di sini masih belum ada, kita klik yang baru. Untuk kode barang itu yang pertama kita masukkan Samsung J1. Nih. Kita klik OK. Untuk stok awalnya itu ada 4. Ini 4. Harga pokok satuannya itu sebesar Rp1.500.000. Rp1.500.000. Nah, ini kalau udah rekam. Lalu berikutnya kita tambahkan baru lagi. Untuk barang yang kedua itu ada Samsung Galaxy J7. Itu untuk kodenya H1002. Stok awalnya itu dia 2. Dan harga pokok satuannya sebesar Rp2.800.000. Ini kalau langsung direkam. Lanjut, kita pilih yang baru lagi. Untuk kode barangnya kita masukkan yang H1003 yaitu Oppo F1 Plus. Untuk stok awalnya itu dia 5. Untuk harga pokok satuannya itu dia sebesar Rp1.100.000. Ini kode mantap. Lalu selanjutnya kita masukkan barang yang keempat yaitu kodenya H1004. Itu Oppo F1S. Untuk stok awalnya itu dia 1. Dan harganya itu sebesar Rp3.100.000. Oke, lanjut di sini kita input casing. Ini tambah lagi. Untuk kode barangnya C1001 yaitu casing Samsung. Stok awalnya itu dia 10. Untuk harga pokok satuannya sebesar Rp100.000. Ini kode direkam aja langsung. Selanjutnya untuk kode barang yang kedua itu C1002 yaitu casing Oppo. Sama 10 juga stok awalnya sebesar harga pokok satuannya itu Rp50.000. Nah, ini kalau udah langsung direkam. Dan untuk selanjutnya itu kita mengisi baterai. Baterai kita tambah baru. Untuk kode barangnya itu BSP1. Untuk stok awalnya itu dia 5. Dan harga pokok satuannya itu sebesar Rp50.000. Lanjut. Untuk yang terakhir itu ada baterai
Oppo. Untuk kode barang itu BS001 002. Untuk stok awalnya itu dia 10 dan harganya sama Rp50.000. Ini kalau udah rekam, nah ini totalnya Rp22.450.000. Kalau udah langsung tutup aja. Oke. Nah, di sini selanjutnya saya akan memulai transaksinya. Untuk soal nomor pertama itu, pada tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Oke. Untuk melakukan transaksinya kita ke kas dan bank. Kita pilih yang kas keluar. Nah, untuk akun kasnya itu bank dan penerimanya itu Haji Ahmad. Nah, ini Haji Ahmad. Dan untuk tanggalnya itu 2 Januari 2020. 2 Januari 2020. Untuk nama akunnya itu sewa dibayar di muka. Ini sewa dibayar di muka. Nah, ini sewa dibayar di muka. Nilainya itu sebesar Rp9.500.000. 9.500.000. Nah, ini kalau sudah kita langsung klik rekam. Ini kita tutup aja kalau sudah. Lalu untuk nomor 2 yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor pada toko Citra Komputer. Dan untuk melakukan transaksinya kita ke pembelian, lalu pilih yang invoice pembelian. Ini kita ke pilih invoice pembelian, kita pilih yang tambah data. Untuk nama pemasok, kita pilih yang Citra Komputer, toko Citra Komputer. Untuk tanggalnya itu 3 Januari 2020. 3 Januari 2020. 3 Januari 2020 untuk kodenya itu P001. Oke, karena sini belum ada, kita tambah baru. Oke, strip 001. Ini kita pilih peralatan kantor, yaitu CPU monitor. Nah, ini kalau udah kita tambahkan lagi aja untuk yang kedua, karena ada beberapa kode barang.
Ini P002 itu monitor. Kita tambah lagi aja untuk persediaan peralatan kantornya. P003 itu printer. Oke, kalau sudah ini rekam. Untuk transaksi yang pertama itu tadi P001 diterimanya itu 1, dan untuk harganya itu sebesar Rp1.750.000. Rp1.750.000. Untuk pajaknya yaitu value add tax. Nah, ini kalau sudah, kita ke barang yang kedua itu ada monitor. Diterimanya itu 1, dan untuk harganya sebesar Rp350.000. Untuk pajaknya juga sama. Terus selanjutnya untuk barang yang ketiga itu ada printer. Diterimanya itu 2, dan harganya itu sebesar Rp215.000. Untuk pajaknya itu yang ini, pilih teks. Dan kalau sudah, ini kita rekam. Untuk nomor selanjutnya itu nomor 3. Pada tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit. Yang pertama itu untuk kita tetap di pembelian dan penerimaan barang ini. Untuk nama pemasoknya itu toko Semangat. Tanggal itu 3 Januari 2020. Untuk nomor barang itu B001 atau baterai Samsung. Diterimanya itu 10, dan harganya itu sebesar Rp55.000. Dan di sini pajaknya itu masih sama. Sini tidak menggunakan pajak. Oke, selanjutnya untuk barang yang kedua itu B002 untuk nomor barangnya, yaitu baterai OVO. Nah, ini baterai OVO. Diterimanya itu 5, dan untuk harganya itu sama Rp55.000 juga. Ini nanti. Oke, selanjutnya untuk barang yang selanjutnya itu ada HP Oppo F1 Plus. Untuk kode barangnya H-003. Diterimanya itu 3, dan untuk harganya sebesar Rp3 juta.
Oke, selanjutnya itu ada Samsung J7, itu kode barangnya H1002, diterimanya itu 2, dan harganya itu sebesar Rp2.800.000. Ini sudah pas. Nah, karena di sini ada atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar Rp100.000. Untuk menambahkan beban biaya biaya kirimnya itu kita isi di biaya lain di sini sebesar Rp100.000. Nah, ini kalau sudah kita rekam saja. Oke, kalau sudah kita tutup. Untuk soal yang keempat, itu pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar Rp1.125.000 dan bensin motor sebesar Rp25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Nah, untuk transaksinya kita ke kas dan bank, lalu kita pilih yang kas keluar. Kita tambah data. Itu akun kasnya itu kas, dan penerimanya itu Dani. Untuk tanggalnya itu 7 Januari 2020. Januari 2020 untuk kodenya itu beban telepon nah ini sebesar nilainya itu Rp1.125.000. Ini kalau udah langsung direkam. Dan untuk selanjutnya masih di kas keluar, akun kasnya itu kas, penerimanya masih Dani. Tanggalnya di sini tanggal 7 Januari 2020 juga sama. 7 Januari 2020. Untuk kodenya itu bensin. Nah, ini bensin. Nilainya itu sebesar Rp25.000. Nah, kalau udah langsung direkam. Oke, selanjutnya untuk menerima itu pada tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai Rp200.000 dengan diskon 10% secara tunai ke kas. Ini untuk melakukan transaksinya masih di kas keluar, dan untuk akun kas di sini itu kita pilih yang kas dan penerimanya itu Raffi. Tanggalnya itu 8 Januari 2020. 8 Januari 2020. Dan untuk kodenya itu pendapatan lain-lain.
Pendapatan mana? Nah, pendapatan lain. Nilainya itu sebesar 180.000. Karena dia dapat diskon 10%. Itu 180.000. Nah, kalau sudah, ini kita rekam aja. Ini kita tutup. Selanjutnya untuk soal nomor 6 itu pada tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank dikarenakan pembayaran di atas 30 hari perusahaan dikenakan denda keterlambatan Rp100.000. Di sini kita ke pembelian lalu ke pembayaran utang usaha. Pembayaran utang usaha. Ini kita tambah data. Untuk akun kasnya itu bank dan penerimanya itu Toko Semangat. Tanggalnya 5 Januari 2020. Untuk nomor invoice-nya itu kita pilih yang ini. Lalu selanjutnya lalu sini dendanya itu sebesar Rp100.000. Kita isi di biaya sini 100.000. Dan kalau udah langsung direkam aja. Nah, ini kita tutup kalau sudah. Lalu selanjutnya untuk nomor 7 itu pada tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice INV 003 sebesar Rp3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan sebesar Rp200.000. Nah, ini kita ke penjualan, lalu pembayaran piutang usaha. Kita klik. Untuk akun kasnya itu kas. Dan itu PT Berkat. Untuk tanggalnya itu tanggal 17 Januari 2020. 17 Januari 2020. 17 Januari. Untuk nomor invoice-nya invoice ini. Ini untuk jumlah dibayarnya itu coba sebesar Rp3 juta karena dia mendapat diskon. Dan kalau sudah lanjut ke ini, kalau sudah rekam aja. Lanjut ke transaksi nomor 8, itu pada tanggal 9 Januari 2020 melakukan penjualan kepada Toko Berkat secara kredit. Yaitu kita ke penjualan lalu ke uang muka penjualan. Jadi ini kita tetap di penjualan lalu ke uang muka penjualan yang tadi ya. Tapi tadi salah pencet. Nah, ini untuk akun kasnya itu kas. Dan pelanggannya itu Toko Berkat. Tanggalnya itu 19 Januari 2020. 19 Januari 2020.
sebesar Rp300.000. Kalau sudah langsung rekam. Untuk selanjutnya masih di penjualan, kita ke pengiriman barang. Nah, ini ke pengiriman barang, kita tambah data. Untuk nama pelanggannya itu toko berkat. Tanggalnya itu masih sama, 19 Januari 2020. Untuk nomor barang yang pertama itu kodenya B001. Dikirimnya itu 5 dan harganya itu sebesar Rp75.000. Oke, selanjutnya untuk barang yang kedua itu ada B1002 atau baterai Oppo. Dikirimnya itu 6 dan untuk harganya itu sebesar Rp65.000. Oke, totalnya. Dan untuk barang yang ketiga itu ada casing. Ini casing Samsung. Dikirimnya sebanyak 4 dan untuk harganya sebesar Rp160.000. Oke. Untuk barang yang terakhir itu casing juga sama, kodenya C1002. Dikirimnya itu sebanyak 5 dan harganya itu sebesar Rp65.000. Nah, ini kalau sudah kita rekam aja. Oke, ini sudah kita tutup aja. Selanjutnya, untuk transaksi nomor 9 itu pada tanggal 19 Januari 2020 penerimaan uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INV 005 sebesar Rp4 juta masuk ke bank. Itu kita ke penjualan, masih di penjualan, lalu pembayaran piutang usaha. Pembayaran piutang usaha, tambah data aja. Untuk akun kasnya itu bank, akun kas ini tetap bank, darinya itu Raffi, ini Raffi, tanggalnya 19 Januari 2020. Oke, kalau sudah, untuk nomor invoice-nya itu INV 1005. Nah, ini untuk jumlah yang dibayar itu sebesar Rp4 juta. Oke, kalau sudah, rekam. Lalu untuk selanjutnya, transaksi nomor 10 itu pada tanggal 20 Januari 2020 diterima giro sebagai pembayaran piutang dari toko Anugerah untuk invoice INV 1001 sebesar Rp2 juta dan INV 1002 sebesar Rp4 juta jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Ini masih di pembayaran piutang usaha. Untuk akun kas ini masih tetap bank, darinya itu toko Anugerah. Ini toko Anugerah, tanggalnya itu 20 Januari 2020.
Untuk nomor invoice-nya itu DNV 001. Oke, kalau udah, ini jangan lupa ini karena gironya di checklist. Ini kalau udah rekam. Untuk nomor gironya itu BG 010023. Oke, kalau udah jatuh temponya itu tanggal 24 Januari 2020. Oke, kalau sudah langsung oke. Untuk selanjutnya ini masih di sini. Untuk akun kas satu bank tetap sama, dan tokennya itu masih tetap sama, Toko Anugerah tanggal 20 Januari 2020. 20 Januari 2020. Untuk nomor invoice-nya masih 002. Ini besar. Oke, selanjutnya untuk jumlah yang dibayar sebesar 4 juta. Ini jangan lupa di checklist gironya. Dan kalau sudah nih langsung direkam. Untuk nomor gironya itu BG 010023. Satu. Oke, kalau sudah, ini tanggal jatuh temponya masih sama, 24 Januari 2020. Nah, kalau sudah, langsung oke aja. Ini benar. Tadi untuk tanggalnya belum diubah. Tanggal 24 Januari 2020. Oke. Ini tanggal 20. Yang gilanya itu tadi BG 0100 BG 010023. Untuk tanggal jatuh temponya itu 24 Januari 2020. Oke, ini kalau sudah tutup aja. Selanjutnya untuk transaksi nomor 11, yaitu pada tanggal 21 Januari 2020 menjual barang pada toko Anugerah secara tunai melalui Sales Chandra, hasil penjualannya masuk ke kas.
Ini kita masih di penjualan, lalu ke invoice penjualan. Kita ke invoice penjualan. Oke, untuk nama pelanggannya itu Toko Anugrah. Dan tanggalnya itu tanggal 21 Januari 2020. 21 Januari 2020. Untuk nomor barang itu H-001 atau Samsung Galaxy J1. Untuk dikirimnya itu 2 dan harganya itu sebesar 2 juta rupiah. Oke. Nah, kalau ini bayar tunai, kita cek ke yang tunai. Kalau sudah langsung rekam. Lalu selanjutnya untuk transaksi nomor 12 itu pada tanggal 21 Januari 2020 dibayar utang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 rupiah melalui giro dengan nomor PG 001 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2020. Oke, ini kalau sudah batal aja kita ke pembelian, lalu pembayaran utang usaha. Oke. Kalau sudah untuk akun kasnya itu bank dan penerimanya itu Toko Semangat. Dan tanggalnya itu 21 Januari 2020. Oke, untuk nomor invoice-nya itu ini. Kalau ini giro, jumlah yang dibayar itu 3.100.000 rupiah. 100.000. Oke, kalau sudah rekam. Nomor gironya itu BG 001. Untuk jatuh temponya itu 20 Januari 2020. 20 Januari 2020. Oke, kalau sudah oke. Ini jatuh tempo 20 Januari 2020. Ini untuk tanggalnya benar tanggal 21. Oke. Udah teman-teman. Ini BK. Tuh jatuh temponya 20 Januari 2020. Sorry. Ternyata tanggal 28. Oke, kalau sudah kita tutup aja. Lalu lanjut untuk transaksi nomor 13 itu pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah. Itu langsung kita ke kas dan bank. Lalu kita pilih yang giro masuk. Oke, ini yang utama. Kita pilih giro cair. Oke. Di Toko Anugrah, tanggalnya itu 24 Januari 2020, udah benar. Sebesar 2 juta rupiah. Oke, kalau sudah rekam. Udah tutup, lalu selanjutnya ini kita klik giro cair lagi.
Oke, untuk tokoh anugerah kas ke bank tanggalnya sama 21 Januari 2020. Oke, ini untuk jumlah bayar. Oke, kalau sudah rekam, tutup kalau sudah. Oke, tutup. Lalu selanjutnya untuk nomor 14 itu pada tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Nah, ini kita masih di kas dan bank, lalu kita pilih yang kas keluar. Untuk akun kasnya itu kas dan penerimanya itu Iwan. Penerimanya itu nah ini Iwan. Tanggalnya itu 25 Januari 2020. 25 Januari 2020. Kodenya itu gaji direksi dan karyawan. Gaji direksi dan karyawan. Ini sebesar Rp700.000. Oke. Enter aja. Lanjut. Untuk akun ini transaksinya masih di kas keluar. Untuk kas keluarnya akun kasnya itu kas dan penerimanya itu Badu. Badu. Tanggalnya juga masih sama 25 Januari 2020. 25 Januari 2020 untuk kodenya itu sama. Kodenya itu sama gaji direksi dan karyawan. Gaji direksi dan karyawan. Ya, itu sebesar Rp950.000. Terus Rp950.000. Oke, kalau sudah langsung enter. Lanjut ke ini masih tetap di sini. Ini masih kas, penerimanya itu Tari. Oke. Tanggalnya itu masih sama. 25 Januari 2025. Sorry. Kodenya juga sama. Sebesar Rp400.000. Oke. Kita langsung rekam. Lanjut, masih di sini. Ini Agus selanjutnya. Tanggalnya masih sama 25 Januari 2020. Kodenya itu masih sama, gaji direksi dan karyawan. Ini karyawan. Ini sebesar Rp125.000. Oke.
Oke. Kalau sudah tutup aja. Selanjutnya untuk transaksi nomor 15 itu pada tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke toko Semangat. Ini masih di kas dan bank, kita pilih giro keluar. Tuh, ini cair. Ini untuk akun kasnya. Ya, ini sudah benar untuk jumlah yang dibayar juga sama 3.100.000 rupiah. Ini kalau udah langsung direkam aja. Oke, selanjutnya untuk transaksi yang terakhir itu nomor 16 pada tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu unit casing Samsung dalam keadaan rusak, dialokasikan biaya ke kode rekening, kerusakan, dan kegagalan material. Oke, ini kalau udah langsung ditutup aja. Kita ke persediaan. Ini persediaan, lalu ke pemakaian, penyesuaian barang rusak. Tambah data untuk tanggalnya itu 29 Januari 2020. Januari 2020. Untuk kodenya itu C001 atau casing Samsung. Jumlahnya itu -1. Untuk akunnya itu kerusakan dan kegagalan material. Kerusakan. Nah, ini oke. Kalau sudah rekam aja. Oke, ini kita tutup. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.